Benar-benar 10. unik Rambu Solo dan di Toraja, aneh Sulawesi juga Selatan. bagi Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke? So guys, seperti yang kalian nampak dalam tajuk video Riza kali ini, Riza akan mereaksi sebuah video yang bertajuk 10 tradisi unik yang ada di Indonesia. Jadi bagi Riza ini sangat-sangat menarik untuk Riza ketahui. Jadi guys, sama-sama kita saksikan video ini. Enjoy watching and don't skip. Oke? Hai guys, selamat datang di Tri Reski Parenting Channel. Dan ini adalah segmen Indonesiaku. Indonesiaku. Mantap. Sama-sama kita mengetahui apa dia tradisi-tradisi yang unik yang ada di Indonesia. Kenal maka tak sayang, itu kata pepatah. Karena itu, dalam segmen ini kita akan mengenal Indonesia lebih dekat supaya kita tambah sayang dengan Indonesia. Benar. Dalam segmen ini kita akan mengenal keunikan suku bangsa dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pastinya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam tradisi unik dari berbagai suku, kaum, dan bahasa yang ada di dalamnya. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tradisi unik dari sekian banyak tradisi yang ada di Indonesia. Satu, Kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kebo-keboan, Jawa Timur. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat, yaitu berubah menjadi kebo Banyuwangi. Wow. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukanlah kerbau sesungguhnya, melainkan manusia yang berubah menjadi kerbau. Uniknya. Upacara adat tersebut sudah ada sejak 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-18. Kebo-keboan biasa dilakukan di awal bulan Suro, penanggalan Jawa. Tujuan dari upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan merupakan doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang melimpah. 2. Omed-omedan di Bali. Denpasar. Omed-omedan Omed-omedan. adalah upacara yang diadakan oleh pemuda-pemudi Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar Selatan yang diadakan setiap tahun. Omed-omedan diadakan setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari Ngembak Geni untuk menyambut Tahun Baru Saka. Omed-omedan berasal dari bahasa Bali yang artinya tarik-tarikan. Asal mula upacara ini tidak diketahui secara pasti, namun telah berlangsung lama sejak nenek moyang dan dilestarikan secara turun-temurun. Omed-omedan melibatkan Saka Taruna-Teruni atau pemuda-pemudi yang berumur 17 hingga 30 tahun dan belum menikah. Prosesi omed-omedan dimulai dengan persembayangan bersama untuk memohon keselamatan. Usai sembayang, peserta dibagi dalam 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok tersebut mengambil posisi saling berhadapan di jalan utama desa. Setelah seseorang sepuh memberikan aba-aba, kedua kelompok saling berhadapan. Peserta upacara ini terdiri dari 40 pria dan 60 wanita. Sisa peserta akan dicadangkan untuk tahap berikutnya. 40 pria, 60 adalah wanita. tarik-menarik menggunakan tangan kosong antara pria dan wanita dan disirami air. Upacara ini dilakukan hingga pukul 17 waktu setempat. 3. Ikipalek di Papua. Banyak cara Ikipalek. untuk menunjukkan kesedihan dan rasa duka cita ketika ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal dunia. Butuh waktu lama untuk mengembalikan kembali perasaan sakit akibat kehilangan. Namun berbeda dengan suku Dani, mereka melambangkan kesedihan lantaran kehilangan salah satu anggota keluarga yang meninggal tidak hanya dengan menangis, tetapi memotong jari. Bila ada anggota keluarga atau kerabat dekat yang meninggal dunia seperti suami, istri, ayah, ibu, anak, dan adik, Memotong suku Dani jari, diwajibkan guys. memotong jari mereka.
Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan pedihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. 4. Mak Nenek di Toraja, Sulawesi Selatan. Mak Nenek. Mak Nenek merupakan sebuah ritual adat dalam budaya suku Toraja. Ritual Oh, ini merupakan Riza sebuah pernah ritual di mana mayat yang nampak ini berusia kena puluhan post bahkan ratusan tahun yang dalam lalu Facebook. dikeluarkan dari dalam liang kuburan untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo. Biasanya ritual Mak Nenek dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Mak Nenek berdasarkan kesepakatan bersama keluarga dan tua-tua setempat melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo. Aneh dan unik guys 5. tradisinya. Bakar tongkang di Bagan Siapi-Api Riau. Bakar tongkang. Keturunan Tionghoa Wow, di Bagan colorful. Siapi-Api Riau punya tradisi spesial tiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya, tradisi ini menjadi bentuk keputusasaan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah. Tionghoa. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Siapi-Api untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Ritual ini diadakan dengan cara membuat kapal layar yang nantinya akan dibakar. Mantap. 6. Tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Salah satu hal unik yang ada di Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat ialah tradisi pawai tatung. Tak hanya satu atau dua, tiap tahun ada lebih dari 500 tatung berparade sambil memamerkan kesaktiannya. Tatung merupakan sosok manusia yang menurut beberapa kepercayaan sedang dirasuki roh dewa. Kata tatung sendiri berasal dari bahasa Hakka yang berarti roh dewa, lalu diserap menjadi bahasa masyarakat lokal. Dalam pawai tatung, mereka beratraksi melukai diri layaknya debus di Banten. Tiba-tiba Walau Riza terlihat yang sulit, rasa sakit. namun mereka berhasil dengan cara yang aman karena kekuatan dari para lauya. 7. Seba di Banten, Jawa Barat. Orang Kanekes atau orang Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang menutup diri dari dunia luar. Bahkan, kelompok etnis dari masyarakat adat suku Banten ini mempunyai keyakinan bahwa tabu untuk didokumentasikan, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah Baduy Dalam. Meski demikian, ada satu masa di mana masyarakat Baduy harus berbondong-bondong keluar dari wilayahnya dan menunjukkan diri kepada dunia, yakni pada saat mereka melaksanakan tradisi Seba. Pada saat itulah ribuan orang Baduy, baik itu Baduy luar maupun Baduy dalam, mereka semua akan melaksanakan perjalanan jauh dari desa Kanekes yang terletak di Kabupaten Lebak menuju ke kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Perayaan adat Seba menurut warga Baduy sendiri merupakan peninggalan leluhur tetua yang harus dilaksanakan 1 tahun sekali. Biasanya acara tersebut digelar setelah musim panen ladang huma. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman Kesultanan Banten di Kabupaten Serang. Wah. 8. Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marupuh. Permainan pasola diadakan pada 4 kampung di Kabupaten Sumba Barat. Keempat kampung tersebut antara lain Kodi, Lambuya, Wonokaka, dan Gaura. Pelaksanaan pasola di keempat kampung ini dilakukan secara bergiliran, yaitu antara bulan Februari hingga bulan Maret setiap tahunnya. Februari Pasola tidak sekedar dan menjadi March. bentuk keramaian, tetapi menjadi salah satu bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada sang leluhur. Pasola menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut dalam pasola dan bagi masyarakat umum.
Pasola menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat karena hasil panen yang melimpah. 9. Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tato Titi. Mentawai atau titi adalah jenis tato yang dilukis di atas tubuh orang di suku Mentawai, Kepulauan Mentawai. Tato ini merupakan tato yang sangat unik dan luar biasa karena memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Bagi orang Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Selain itu, tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Seni raja yang mereka pakai sama sekali jauh dari kata modern. Benar-benar 10. unik Rambu Solo dan di Toraja, aneh Sulawesi juga Selatan. bagi Riza. Rambu Solo adalah salah satu upacara adat paling penting bagi masyarakat Toraja. Rambu Solo. Upacara ini dilakukan sebagai pengantar seorang yang telah meninggal dunia menuju alam keabadian dan bergabung dengan leluhur yang telah lama mendahului mereka. Yang membuat Rambu Solo begitu unik jika dibandingkan dengan upacara pemakaman lain adalah mahalnya biaya pelaksanaan. Seorang bangsawan di Toraja bahkan bisa mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah, mulai dari persiapan hingga puncak acara yang berlangsung sangat meriah. Bagi masyarakat Toraja, seorang yang telah meninggal dunia belum akan mendapat kesempurnaan jika belum dimakamkan secara Rambu Solo. Jenazah seseorang yang telah meninggal biasanya disimpan dalam rumah hingga pelaksanaan Rambu Solo tiba. Bagi mereka yang memiliki keluarga kaya raya atau bangsawan, upacara bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana, keluarga akan terus menabung hingga uang yang terkumpul bisa digunakan untuk pelaksanaan upacara dengan sempurna. Luar biasa Itulah tradisinya 10 guys. tradisi unik dari sekian banyak Semuanya tradisi yang unik. ada di Indonesia. Menurut Benar-benar Leadership bikin Parenting buat Channel. Riza speechless. Salam Indonesia. Terbaik. Jadi setelah Riza tengok itu video tadi, Riza rasa tradisinya semua memang sangat-sangat unik, dan pada masa yang sama juga Riza rasa aneh sedikit dengan tradisi yang diadakan tersebut. Tapi kita semua pun tahu upacara adat ataupun tradisi-tradisi ini adalah satu peninggalan yang leluhur kan, dan itu sudah semestinya mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam. Tiap tempat, negara, dan di mana-mana sahaja pasti akan ada adat ataupun tradisi yang mereka akan lakukan setiap tahun, setiap bulan mungkin, yang kita sendiri tidak tahu, dan sudah semestinya kita kena menghormati tradisi yang mereka lakukan, kena faham yang tradisi tersebut mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam buat mereka yang mengadakan tradisi tersebut ataupun upacara adat. Tempat Riza sendiri pun sudah semestinya ada tradisi dan masih ada upacara adat yang masih berterusan sehingga sekarang di tempat Riza sendiri. Sepanjang Riza react video tadi, Riza benar-benar speechless, benar-benar terkejut apabila mengetahui adanya tradisi sebegitu di Indonesia, dan memang sangat-sangat unik, luar biasa, dan sedikit aneh juga bagi Riza. Tapi seperti yang Riza katakan, sudah semestinya tradisi tersebut mempunyai makna dan filosofi yang sangat-sangat dalam. Jadi guys, Riza cuma mau tahu apakah tradisi-tradisi yang dikongsikan dari channel tadi itu, adakah tradisi tersebut masih berterusan sehingga sekarang ataupun tidak. Terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Oke, bye guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.